Pemirsa, puluhan kilogram narkotika jenis sabu berhasil disita tim Satres Narkoba Polrestabes Medan, Sumatera Utara dalam sejumlah penggerebekan. Polrestabes Medan menangkap tersangka bandar sabu di sebuah hotel di kota Medan. Dari tangan tersangka, petugas menyita sedikitnya 25 kg sabu yang disimpan pelaku di bawah tempat tidur kamar hotel yang ia sewa. Sementara di lokasi berbeda, petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan kembali menangkap pengedar dengan barang bukti 20 kg sabu. Total ada 9 pelaku yang ditangkap dan yang diduga bagian dari sindikat narkoba jaringan Malaysia. Seluruh barang bukti narkoba yang disita kemudian dimusnahkan dengan menggunakan mesin insinerator. Pemirsa, ratusan orang memblokade jalan di depan Gedung Negara Gerahadi, Surabaya, Jawa Timur. Masa berunjuk rasa menuntut Holy Wings ditutup untuk selamanya. Bisa jadi saudara kami imannya lebih kuat daripada kami, dan itu kita tidak menginginkan. Ratusan warga dari Aliansi Ulama dan tokoh Jawa Timur berunjuk rasa di depan Gedung Negara Gerahadi, Surabaya, Selasa siang. Masa membentangkan berbagai poster dan spanduk menuntut kafe Holy Wings ditutup selamanya. Masa aksi memblokade seluruh jalan sehingga akses menuju Gedung Gerahadi terpaksa ditutup. Situasi sempat memanas saat ada peserta aksi yang berusaha merusak pagar duri yang dipasang oleh polisi. Namun petugas segera menghentikan dan menenangkan massa. Demi Allah, saya tidak mampu kalau melihat Rasulullah dilecehkan. Demi Allah, saya tidak mampu kalau melihat Rasulullah dilecehkan. Massa baru mau membuka blokade jalan setelah sejumlah perwakilan diterima oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Dalam pertemuan itu, perwakilan massa meminta penegak hukum dan pemerintah Provinsi Jawa Timur menutup Holy Wings secara permanen pasca promo minuman beralkohol yang dinilai menistakan agama. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan melaporkan. Badan Intelijen Negara dan pemerintah Kabupaten Sleman, Yogyakarta berrekonsiliasi agar tidak terjadi kericuan susulan di Babarsari. Sementara itu, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 mendesak para pelaku segera diproses hukum. Jogja damai istimewa. Badan Intelijen Negara bersama Pemkab Sleman mengumpulkan sejumlah tokoh masyarakat di Babarsari, Sleman, Yogyakarta. Mereka bertemu dan berrekonsiliasi agar tidak terjadi kericuhan susulan. Dalam pertemuan ini juga disepakati sejumlah hal, di antaranya memberi pengobatan maksimal bagi korban luka, pemulihan kerusakan material, penegakan hukum bagi para pelaku, dan upaya pencegahan konflik. Kemudian recovery kerusakan, ya, kerusakan material maupun kemudian ekonomi, ya. Mereka harus kita cover juga sehingga kemudian tidak ada kerugian lagi dari pihak yang lain yang terdampak dari peristiwa awal. Yang ketiga, tentunya kita akan lakukan upaya penegakan hukum dan pencegahan berikutnya. Tindak saja bagi mereka yang melanggar pidana, kan gitu. Ya, karena tegakkan hukum karena sudah terjadi pelanggaran, ya kan? Karena masyarakat kita ini tidak mengenal kekerasan fisik seperti itu, ya. Sementara itu, petugas membersihkan puing-puing yang berserakan akibat kericuhan di lokasi kejadian. Petugas menemukan 9 jerigen besar berisi minuman keras di sebuah kios kecil. Agar tidak disalahgunakan, petugas membuang seluruh isi miras yang belum diketahui pemiliknya. Sebelumnya, kericuhan terjadi di kawasan Babarsari, Sleman, Yogyakarta, Senin siang. 7 sepeda motor dibakar dan sejumlah ruko rusak. Insiden ini bermula dari keributan antar dua kelompok yang terjadi di sebuah tempat karaoke Sabtu malam lalu. Kemudian berbuntut panjang dengan aksi penyerangan dan perusakan. Dari Sleman, Yogyakarta, Heri Trijoko, iNews melaporkan.
Polres Jombang kembali gagal menangkap tersangka pencabulan berinisial MSA. Pengasuh pondok pesantren Sidikiyah yang juga orang tua pelaku meminta tersangka tidak ditangkap dengan alasan anaknya menjadi korban fitnah. Polisi terus berusaha menangkap MSA, anak kiai di Jombang yang menjadi DPO dalam kasus dugaan pencabulan terhadap sejumlah santriwatinya. Kapolres Jombang telah menemui pengasuh pondok pesantren Sidikiyah, Kiai Haji Muhammad Mukhtar Mukti, untuk bernegosiasi. Kapolres minta agar pengasuh ponpes menyerahkan putranya, DPO tersangka pencabulan. Namun kepada Kapolres Jombang, Kiai sepuh ini menolak menyerahkan anaknya karena beralasan anaknya difitnah. Jangan memaksakan diri mengambil anak saya yang kena fitnah ini. Semua anak itu adalah fitnah. Allahu Akbar, cukup itu saja. Sementara itu, Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, Kiai Marzuki Mustamar, mendukung langkah polisi melakukan upaya hukum terhadap pelaku kriminal, meski pelakunya seorang tokoh maupun kiai. Pesantren mau apa, mau Kang Doli mau apa, pokoknya ngelanggar jelas, nggak bisa pelanggarannya jelas dulu. Kalau bahasa kami wadih sore, ya, tindak aja sudah. Sebelumnya, polisi telah mengerahkan ratusan personil BRIMOB untuk menangkap MSA. Namun MSA meloloskan diri saat akan ditangkap dengan bersembunyi di pondok pesantren Sidikiyah, Jombang, Jawa Timur. Dari Jombang dan Surabaya, Jawa Timur, iNews melaporkan. Lembaga Filantropi Aksi Cepat Tanggap atau ACT tengah tersandung masalah. Petinggi ACT diduga menyelewengkan dana kemanusiaan umat untuk hasrat gaya hidup mereka yang bergaji fantastis. Sebelum dibagikan, pengapalannya langsung diproses di Indonesia. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencium aliran dana Aksi Cepat Tanggap atau ACT mengalir ke kantong pribadi dan organisasi terlarang. Hal ini diketahui berdasarkan hasil analisis PPATK yang telah diserahkan ke aparat penegak hukum. Aksi Cepat Tanggap ACT akui ada dana yang disalurkan ke Suriah. Menurut Presiden ACT Ibnu Hajar, dana bukan untuk aktivitas terorisme, melainkan donasi kemanusiaan untuk korban ISIS. Karena kami tidak pernah berurusan dengan teroris, kami nggak pernah berurusan dengan, kayak misalnya ke Suriah dulu ada pertanyaan begini teman-teman. Apakah ACT menaruhkan bantuan kepada pemerintah yang Syiah atau kepada pemberontak yang ISIS? Kami sampaikan kemanusiaan itu nggak boleh menanyakan tentang siapa yang kami bantu, agamanya apa, nggak penting. Jadi yang kami tahu ada orang tua yang sakit, ada anak-anak yang terlantar, korban perang kami terima di pengungsian di perbatasan Turki, kami berikan bantuan pangan medis kepada mereka, dan kami nggak pernah bertanya mereka itu Syiah atau ISIS, nggak penting buat kami. Karena keluarga-keluarga ini adalah orang-orang jumbo, tua-tua anak yang harus kami bantu. Korban perang. Ini prinsip kemanusiaan begitu. Jadi kalau dibawa kemana-mana, kami jujur saja, kami sering bingung gitu. Sebenarnya yang disebut sebagai teror itu dana yang kemana, macam-macam. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko juga menyayangkan kasus yang terjadi di ACT. Sufmi berharap aparat penegak hukum mengusut tuntas penyelewengan dana di ACT. Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta menyatakan kerjasama Pemprov DKI dengan ACT tak bermasalah. Iya, tidak cuma ACT, kalau ada dugaan penyelenggaraan dana umat, tentunya kita prihatin dan harus diusut tuntas. Karena yang menyumbang itu kan tentunya berharap bahwa dana yang disumbangkan itu dipergunakan semaksimal-maksimalnya untuk kepentingan yang memerlukan. Ya selama ini kami ada beberapa kerjasama yang dilakukan ACT ya, dan hubungan baik, tidak ada masalah. Ya, berarti selama ini kalaupun ada pemberitaan di media yang kita dengar, kita baca itu di internal ACT, kita harapkan kerjasama yang selama ini dilaksanakan dengan ACT tetap berlangsung dengan baik. Mudah-mudahan masalah ini segera selesai hingga Usai kasus dugaan penyelewengan di ACT mengemuka, tagar aksi cepat tilap dan jangan percaya ACT menjadi trending topik di media sosial. ACT diduga menyelewengkan donasi publik untuk memenuhi hasrat gaya hidup bos-bosnya.
Atas keriuhan yang terjadi, manajemen ACT minta maaf. Kementerian Sosial juga akan memanggil ACT untuk dimintai keterangan. Kementerian Sosial akan membekukan atau mencabut izin ACT jika terbukti melakukan penyimpangan. Pada Juni 2021, ACT pernah dilaporkan ke Bareskrim terkait dugaan penipuan dalam akta otentik. Penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap petinggi ACT, Ibnu Hajar dan Ahyudin sebagai terlapor. ACT resmi diluncurkan secara hukum sebagai yayasan yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan sejak 2005. Lembaga filantropi ini melakukan kegiatan tanggap darurat, program pemulihan pasca bencana, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat, serta program berbasis spiritual kurban, zakat, dan wakaf. Mereka juga banyak memberikan bantuan untuk Palestina, Rohingya, dan Syria. Tim Liputan iNews melaporkan. Tim penyidik Bareskrim Polri melimpahkan sejumlah barang bukti tahap 2 dari kasus Doni Salmanan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung. Tersangka kasus binary option quotex itu akan disidangkan di Pengadilan Negeri Balai Bandung. Inilah sejumlah barang bukti yang diserahkan tim penyidik Bareskrim Polri kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung yang disimpan di ruang barang bukti. Sejumlah benda tersebut merupakan barang-barang sitaan dari kasus binary option yang menjerat Doni Salmanan. Barang bukti diantaranya 6 mobil mewah Lamborghini, Porsche, serta merek lainnya yang disimpan di gudang barang bukti Kejari, Kabupaten Bandung. Mobil sport ada 3, jadi Lamborghini, BMW, sama Ford. Terus ada CRV 2 unit, Fortuner 1 unit, sama motor gede, mobil ada 6 unit. Jadi totalnya 12 ya? 12 sama ada Honda Beat 2, Yamaha Gear ada 5. Saat ini barang bukti tengah didata guna pemenuhan berkas barang bukti Doni Salmanan yang akan dilimpahkan untuk disidangkan di Pengadilan Negeri Balai Bandung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dari Bandung, Jawa Barat, Sofan Endrawan, iNews melaporkan. Penanganan kasus korupsi di tubuh maskapai Garuda terus bergulir. Masyarakat anti korupsi menilai kasus korupsi Garuda yang sempat mandek di era pemerintahan SBY syarat kepentingan politik. Kejaksaan Agung telah menetapkan mantan Dirut PT Garuda Emir Syahsatar dan Dirut PT Mugi Rekso Abadi Sutikno Sudarjo sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengadaan pesawat Garuda. Pasca penetapan tersangka Garuda, Serikat Karyawan Garuda atau Sekarga mengaku pihaknya telah berulang kali melaporkan dugaan kasus korupsi di tubuh Garuda selama era kepemimpinan Presiden SBY, namun laporan Sekarga tak pernah direspon. Menanggapi hal itu, masyarakat anti korupsi Indonesia atau MAKI menilai mandeknya penanganan kasus korupsi di tubuh Garuda disebabkan kepentingan politik di era sebelumnya. MAKI tidak kaget apabila ada pernyataan dari Serikat Karyawan Garuda menyatakan dugaan korupsi itu sudah dilaporkan lebih dari 10 tahun yang lalu di zaman SBY. Namun menurut mereka tidak ditanggapi dan lain sebagainya. Sementara itu, Serikat Karyawan Garuda memberikan apresiasi penuh kepada Kejaksaan Agung dan Kementerian BUMN atas pengungkapan kasus korupsi di tubuh maskapai plat merah itu. Kami dari Serikat Karyawan Garuda menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Kejaksaan Agung atas menindaklanjutinya kasus pengadaan pesawat CRJ, dan juga apresiasi yang tinggi kami sampaikan kepada Bapak Menteri BUMN yang telah mendukung laporan-laporan terhadap kasus pengadaan pesawat di tubuh Garuda Indonesia. Korupsi pengadaan pesawat PT Garuda Indonesia diduga terjadi sejak tahun 2011 hingga 2021 yang merugikan negara sebesar 8,8 triliun rupiah. Tim Liputan melaporkan. Melakukan pungutan liar pada program sertifikat tanah gratis dari Presiden Jokowi, mantan kepala desa dan 3 orang perangkat di Kabupaten Tangerang, Banten ditangkap.
Hasil pungutan liar yang diperoleh mencapai 2 miliar rupiah. Petugas dari Polresta Tangerang menangkap 4 orang diduga tersangka pelaku pungutan liar pada program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau program sertifikat tanah gratis dari Presiden Jokowi. Penangkapan dilakukan setelah mendapat laporan warga terkait aktivitas pelaku. Tersangka mantan kades dan perangkat desa ini menarik pungutan mulai dari 500.000 hingga 1 juta untuk pengurusan sertifikat tanah, meski aturan yang ditetapkan hanya Rp150.000. Para tersangka berhasil mengantongi uang hasil pungutan dari 1.300 warga yang mengikuti program sertifikat tanah gratis ini mencapai 2 miliar rupiah. Melakukan pungutan di luar ketentuan, artinya ada biaya kepengurusan yang di luar ketentuan peraturan perundangan. Satu orang itu bisa berapa, Pak? Variasi ya, dari 1.319 orang yang kita periksa ini, keterangannya bervariasi, ada 500 sampai 1 juta. Selain menyita uang sisa hasil pungutan liar sebanyak 100 juta rupiah, polisi juga menyita kwitansi pembayaran dan sejumlah dokumen yang terkait pengurusan sertifikat tanah dari para tersangka. Para tersangka dijerat pasal pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo memimpin upacara Hari Bayangkara ke-76 di Semarang, Jawa Tengah. Usai upacara, Jokowi membagi-bagikan paket sembako kepada masyarakat dan para pedagang di Pasar Peterongan. Upacara peringatan Hari Bayangkara ke-76 dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara dan Kepolisian Republik Indonesia di Semarang, Jawa Tengah. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi berpesan kepada Polri agar bekerja lebih hati-hati dan presisi. Ke depan, Polri memiliki tugas berat, salah satunya mengamankan agenda-agenda besar negara, mulai dari KTT G20 hingga pemilu 2024. Oleh sebab itu, Polri harus lebih maju dibandingkan pelaku kejahatan. Polri harus terus berinovasi dan meningkatkan penguasaan teknologi. Sampaikan Dirgahayu Kepolisian Negara Republik Indonesia teruslah menjadi Rastra Sewa Kotama, abdi utama Nusa dan bangsa. Selamat bertugas. Upacara HUT Bayangkara ke-76 dimeriahkan oleh berbagai atraksi, termasuk terjun payung TNI Polri sebagai simbol sinergitas. Usai mengikuti hari ulang tahun Bayangkara ke-76, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mendatangi Pasar Peterongan, Semarang, Jawa Tengah. Dalam kunjungannya, Jokowi didampingi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memberikan bantuan sosial paket sembako kepada para pedagang di pasar. Seluruh pedagang dan masyarakat pun menyambut meriah kedatangan Jokowi dan juga Ganjar yang mengikuti di belakangnya. Usai mengikuti hari ulang tahun Bayangkara ke-76, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mendatangi Pasar Peterongan, Semarang, Jawa Tengah. Dalam kunjungannya, Jokowi didampingi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memberikan bantuan sosial paket sembako kepada para pedagang di pasar. Seluruh pedagang dan masyarakat pun menyambut meriah kedatangan Jokowi dan juga Ganjar yang mengikuti di belakangnya. Yang khusus sifatnya enggak ya, tapi sebenarnya di Hari Bayangkara ini kepolisian menyatu dengan rakyat, dan itu tadi dibuktikan. Maka Pak Kapolri dan seluruh jajarannya mengundang mereka yang berkesenian, yang jualan UMKM bisa masuk ke APO, dan itu menggembirakan sekali. Kami senang sekali sebagai pedagang, kami diperhatikan oleh Pak Ganjar, oleh Gubernur dan Presiden, dan kami sangat antusias, sangat bergembira dengan kehadiran Pak Jokowi dan Pak Gubernur di Pasar Peterongan. Kalau untuk Gubernuran sudah 2 kali, Pak Ganjar, kalau Pak Jokowi baru pertama kali masuk ke Pasar Peterongan. Selain memberi bantuan sosial, Presiden Jokowi dan Gubernur Ganjar juga meninjau harga dan ketersediaan sejumlah bahan pokok. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ribuan warga termasuk lansia berdesakan demi mendapatkan sembako gratis di kawasan kampus Akpol, Semarang. Warga mengeluh karena harus antri berjam-jam di saat panas terik. Ribuan orang berdesakan berebut 30.000 paket sembako gratis yang dibagikan dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-76 Bayangkara di kampus Akpol, Semarang, Jawa Tengah. Dalam kerumunan, seorang perempuan lanjut usia terjepit ke meja panitia hingga kesulitan bernafas. Warga mengeluh kelelahan karena telah mengantri sejak pagi dengan membawa kupon yang ditukar dengan sembako. Warga menantikan pembagian sembako ini terlebih di saat harga kebutuhan pokok melonjak, seperti saat ini. Jam 8. Jam 8. Terus? Itu desa-desaan. Ya kesini. Ini dari mana ibunya? Dari Tambak Loro. Tambak Loro. Saya tuh diabetes, kalau ujian-ujian tuh enggak kuat. Emang tadi berdesakan? Berapa lama, Bu? Jam 6 pagi ya. Mulai jam 6 pagi? Terus ini akhirnya dapat ya? Dapat. Dapatnya apa aja? Ini minyak sama dia. Rangkaian acara peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 Bayangkara dihadiri Presiden Joko Widodo. Dalam kesempatan ini Presiden Jokowi menyapa warga dan membagi-bagikan baju kaos. Dari Semarang, Jawa Tengah, Taufik Budi, iNews melaporkan. Bermitra dengan Inggris, Indonesia melangkah menuju transportasi yang lebih ramah lingkungan. iNews Pagi akan segera kembali. Usai jeda.